selamat datang di Inspirasi Film. Di kesempatan kali ini, Eneng akan bercerita tentang film yang bikin kita tegang. Film tersebut adalah Yakuza Princess. Dan film ini sebenarnya berdurasi 1 jam 50 menit. Namun, di sini Eneng akan merangkum seringkas mungkin dan secepat mungkin. Film ini menceritakan seorang gadis yatim piatu keturunan mafia asal Jepang yang sekarang tinggal di Brasil. Dia ingin belajar pedang untuk balas dendam kepada penjahat yang sudah membunuh keluarganya. Oke Bre, tanpa muter-muter, yuk cus ke ceritanya. Di awal film, kita langsung dilihatkan pembantaian satu keluarga di Jepang, yang dimana ada anak perempuan yang diselamatkan entah oleh siapa, yang sekarang sudah menjadi perempuan tangguh bernama Akemi. Akemi tinggal di Brasil. Dia belajar pedang sangat sungguh-sungguh untuk tujuan balas dendamnya. Posture! They must stand between you and your sword. Sargoi! Ayo bre, kita pindah ke Jepang dulu ya. Di mana terlihat om-om yang sedang jajan lalu menerima telepon dari seseorang yang membuat om itu pergi ke dapur. Eneng kira om itu mau masak bre, ternyata om itu adalah bos mafia Jepang yang bernama Takeshi. Di tempat itu Takeshi mendapat informasi rahasia, lalu Takeshi dengan entengnya menembak ketiga pria tersebut. Kembali ke Brasil, setelah selesai belajar pedang, Akemi ke toko untuk bekerja paruh waktu. Lalu datang teman Akemi yang akan merencanakan pergi klub saat Akemi ulang tahun. Di rumah sakit terlihat seorang pria yang terbaring dengan selang-selang yang menempel di tubuhnya. Pria itu kehilangan ingatan. Karena pria itu hilang ingatan, kita kasih nama si Boy aja ya bre. Saat polisi datang untuk menginterogasi dengan membawa samurai, si Boy itu merasa ada sesuatu namun dia tidak bisa mengingatnya. Si Boy mencoba kabur dari rumah sakit dan ia berhasil dengan membawa samurai. Terlihat Takeshi datang ke suatu rumah yang dimana rumah itu adalah milik ketua bos semua mafia Jepang, kakek Obayun Kenishi. Di tempat itu Takeshi berdebat dengan pria yang sesama mafia. Akemi dan temannya berada di klub untuk merayakan ulang tahun Akemi. Saat Akemi naik ke panggung untuk bernyanyi, ia digoda oleh pria mesum, yang akhirnya Akemi melawan, lalu terjadi keributan di klub sampai-sampai pria itu terluka. Terlihat si Boy berjalan entah kemana, lalu di depan toko barang antik, si Boy masuk untuk mencari informasi tentang pedang yang ia bawa. Namun ia merasa kesal karena tidak tahu bahasa yang digunakan oleh bapak pemilik toko. I don't understand a word you're fucking saying, pal. What do you want? Bapak itu merasa takut saat melihat pedang. Beliau berusaha untuk mengalihkan informasi tentang pedang. Karena si Boy semakin kesal, kemudian ia memukul bapak tersebut. Akhirnya bapak itu menceritakan bahwa ada orang Jepang datang ke tempat itu untuk meminta perawatan pedangnya. Pedang itu bernama Murasama. Pedang Murasama adalah pedang kuno yang sangat terkutuk yang selalu menelan jiwa. Mungkin pedang itu berkaitan dengan mafia Jepang Yakuza. Kemudian bapak itu memberikan alamat pemilik pedang Murasama. Saat Akemi sampai di rumahnya, ia merayakan ulang tahun bersama dengan foto mendiang kakeknya. Ia sangat bersedih. Esokan harinya, si Boy datang ke alamat yang dituju. Ternyata bre, pria itu ke rumah Akemi. Untungnya Akemi sudah pergi.
Pada malam hari, Takeshi datang ke Brasil untuk mencari penerus Yakuza atau Akemi. Terlihat Akemi sedang berjalan untuk pulang, namun ia merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Benar saja, pria mesum dan teman-temannya mengikuti Akemi untuk balas dendam yang terjadi kemarin malam. Mereka semua berkelahi. Untungnya Shibue masih di rumah Akemi. Ia langsung menolong Akemi. Naasnya, pria mesum itu tangannya terpotong. Tak sampai di situ, tiba-tiba Takeshi datang lalu menembak pria mesum dan teman-temannya. Kemudian Akemi dan Shibue lari. Terjadi penembakan dan kejar-kejaran yang dilakukan Takeshi. Tak hanya di situ, mereka bertiga berkelahi. Tempat Akemi berlatih pedang, ia sedang membersihkan luka tembak di badan si boy. Lalu si boy bertanya, The sword. Grandfather. saat Akemi masuk ke ruangan, ia menemukan kotak yang berisi foto-foto keluarganya. Dan ia menyadari kalau di foto itu ada Takeshi. Guru Akemi datang, beliau melihat pedang itu. Lalu Akemi bertanya, siapa pria di foto itu? Kenapa dia mencoba membunuhku? Apa dia mafia Yakuza? Sayangnya, sang guru tidak bisa membantu Akemi. Akemi hanya disuruh ke Bu Sugahara, pemilik toko Akemi bekerja. Akemi bergegas pergi ke toko dan lagi-lagi di sana Bu Sugahara tidak bisa membantunya. Dia hanya memberikan alamat yang dititipkan kakeknya dulu. Jika Akemi ingin mengetahui jawabannya, dia harus pergi ke sana. They will have answered. Dengan rasa keberaniannya, Akemi pergi ke alamat tersebut. Di dalam kereta, Akemi melihat-lihat foto lagi, sampai ia tertidur. Dan si boy terus mengikuti Akemi dengan diam-diam. Scene berganti, di rumah Akemi terjadi penyelidikan oleh polisi, dan tiba-tiba datang bos mafia, lalu dengan kejam menusuk leher polisi tersebut. Lalu mafia itu menemukan foto Akemi. Di pagi harinya, Akemi dan si boy tiba di alamat yang mereka tuju. Saat Akemi masuk ke suatu rumah, ia melihat dua orang kakek. Anehnya, saat Akemi membuka pedang, dua kakek itu langsung memberi hormat. Dan datanglah nenek yang tiba-tiba meminta Akemi untuk mengikutinya dan menyuruh si boy untuk tetap di situ. Si boy dipersilakan duduk, lalu ia diinterogasi oleh kakek-kakek kalau lukanya adalah ulah Murasama. Kakek itu dengan pedenya membuka piyama, yang dimana banyak bekas luka yang dibuat oleh pedang Murasama. Dengan rasa penasaran, Akemi terus mengikuti nenek tersebut. Kemudian nenek itu berhenti dan menyuruh Akemi menunggu. Tak berselang lama, datang kakek berpakaian hitam, lalu Akemi langsung bertanya, apakah kakeknya datang ke tempat itu sebelum meninggal? Kakek itu menjawab, beliau datang kemari untuk Murasama. Kakek tersebut juga menunjukkan lambang yang ada di pedang sama dengan tato yang ada di tangan Akemi. Akemi terus bertanya, siapa pria di foto itu? Apa dia pembunuh kakekku? Kakek itu hanya menceritakan kalau mereka semua adalah teman kakeknya. Namun sayangnya kakek itu tidak bisa membantu Akemi. Kakek memberikan saran untuk istirahat karena perjalanan panjang sedang menanti. 少し休みなさい。まだ長いものになる。 Kemudian Akemi disuruh untuk mandi. Jika sudah selesai, ia disuruh memanggil nenek itu lagi. Si boy dibuat mabuk sakai. Dua kakek tersebut menceritakan pedang Murasama yang dibawa Akemi. Di pedang itu terdapat iblis dan para roh orang-orang yang sudah terbunuh Murasama. Kakek itu berkata, sekarang Murasama sedang menunggu pesta darah lagi. Si boy hanya terdiam sembari memperhatikan. Setelah selesai mandi, Akemi disuruh untuk istirahat.
Namun di balik jendela, Shiboi dibawa ke suatu tempat oleh dua kakek tersebut. Akemi merasa sulit tidur dan tiba-tiba nenek datang memberikan pakaian, lalu menyuruh Akemi mengikuti beliau lagi. Di malam yang gerimis, Akemi keluar mengikuti nenek ke pemakaman. Nenek itu berkata, saat mati kita membawa rahasia. Kemudian nenek itu pergi. 秘密を墓場まで持っていく人もいる。吐き出した Akemi penasaran dengan makam itu. Saat melihat-lihat makam tersebut terdapat foto-foto para dua kakek, nenek Yukiko dan kakek yang pakai baju hitam. Lah serem, sebenarnya mereka udah meninggal apa belum sih? Lalu Akemi menemukan makam kakeknya, Ren Ozima. Ia membuka sebuah kotak yang ada di bawah makam. Akemi menemukan koran yang berisi tentang pembunuhan brutal yang terjadi di Osaka, Jepang. Seluruh keluarga tewas, namun anak bungsu menghilang. Di balik semak-semak, ada seseorang yang mendekati Akemi. Ternyata orang itu Takeshi. Saat Akemi mengarahkan pedang ke Takeshi, Takeshi berkata, pedang itu sudah merasakan darahku. It tasted my blood. I protected your family. Takeshi datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Akemi, dan di belakang terlihat banyak cahaya senter yang mencoba mencari Akemi. Saat Shiboi tersadar dari maboknya, ia keluar lalu melihat dua kakek dan nenek piyama sudah tewas terbunuh. Shiboi hanya mengambil pisau yang ada di nenek. Di pemakaman terjadi peperangan adu bacok dan tembak antara Akemi Takeshi melawan tim mafia. Ketua mafia itu membawa kakek berbaju hitam ke suatu ruangan. Kakek tersebut disiksa sampai-sampai dipenggal kepalanya oleh ketua mafia kejam. Hah? Saat Takemi akan kabur, ia diserang lagi oleh kelompok mafia dan Takeshi terkena tembakan di kakinya. Untungnya, Shiboi datang menolong Akemi. Shiboi melawan mafia dengan pisaunya. Sayangnya, Takeshi mengatakan kalau Shiboi lah orang yang telah membunuh kakek Akemi. Pada siang harinya, mereka beristirahat di pinggir jalan untuk membersihkan bekas tembakan di kaki Takeshi. Di tempat itu, Takeshi menceritakan bahwa Ren Ozima atau Daisuke bukanlah kakeknya, melainkan tangan kanan Takeshi. Namun, ayah Akemi yang bernama Akira Takikawa adalah orang yang paling ditakuti di Jepang, Osaka. Inspiring, convincing some other didn't believe it. Di hari ulang tahun pertama Akemi, Oyabun Genishi dan rekannya Kojiro membuat jebakan untuk membunuh seluruh keluarganya. Takeshi hanya berpura-pura berjanji setia kepada Oyabun Genishi agar dia bisa mencari informasi tentang Ren dan Akemi. Sayangnya, Ren sudah terbunuh oleh Oyabun. Di tempat peramaian, Takeshi sedang menjelaskan sesuatu. Tiba-tiba Akemi menghilang. Akemi pergi ke tempat belajar pedang untuk mencari gurunya. Sayangnya, setelah Akemi sampai, ia melihat gurunya sudah terbunuh. Saat itu pula, Shiboi datang, lalu dengan amarahnya, Akemi langsung menghajar Shiboi. Why? You killed my grandfather. This man is a killer, Akemi. Ronin-da. Takeshi berencana untuk membawa pergi Akemi ke Osaka menggunakan helikopter. Pria yang ada di klub itu memberikan jalan pintas untuk ke atas gedung. Namun, jalan pintas itu hanyalah jebakan agar Akemi dan Takeshi tidak bisa pergi. Di dalam ruangan, Akemi dan Takeshi diserang oleh ninja dan pria tersebut. Beruntungnya, Akemi dan Takeshi selamat.
Akemi dan Takashi naik ke atas gedung. Saat tiba, helikopter itu pergi. Dan tiba-tiba ketua mafia itu datang bersama timnya dengan membawa si Boy. It's good to see you again, Takeshi-san. Do you really believe? Di tempat itu, Takeshi terbunuh. Akemi semakin marah dengan ketua mafia. Lalu dengan kesempatannya, si Boy melawan tim dari mafia tersebut. Akemi mulai membuka Murasama pedang kematian. Lalu mereka bertarung menggunakan pedang. I promise you a quick death. Dan saat itu pula Akemi langsung menebas kepala mafia tersebut. Dan film pun selesai. Jadi seperti itu ya bre, rangkuman alur cerita dari Neng. Semoga kalian suka ya bre. Ditunggu cerita film selanjutnya. Jika ada kesan dan request, mohon untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ups, pencet tombol lonceng juga ya bre. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi breku.